Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, channel Cak Nawi, akan membahas sebuah fenomena-fenomena yang aneh dalam hidup kita ini. Kali ini saya akan membahas akrab dengan semesta dengan cara yang tidak formal. Jadi, maksudnya gimana dengan cara-cara yang tidak formal itu? Jadi gini, semesta itu gelombang frekuensi yang mendetek kita, yang menilai kita, yang mengamati kita. Itu berupa gelombang ya, bukan berupa ini. Jadi contoh ini misalkan, kalian suka membersihkan lingkungan kalian, membersihkan, peduli dengan lingkungan misalkan, atau suka menanam pohon, atau suka berbagi dengan sesama, kemudian banyak hal-hal kebaikan di alam semesta, di lingkungan kita. Maka semesta ini akan menilai kalian dengan penilaian-penilaian tertentu yang mengakibatkan sesuatu yang ajaib, yang berlimpah itu datang kepada kalian. Intinya membalas budi ke kalian. Ini di level teori energi dan vibrasi. Kalau di atasnya lagi ya kita masuk di ranah Tuhan. Di ranah Tuhan sudah lebih dari itu gitu. Walaupun kalian nggak ngapa-ngapain, tidak berbagi, tidak melakukan kebaikan, bisa jadi kalian diberi kebaikan pula. Tapi kita harus mempelajari dulu step pola semestanya. Jadi pola energinya semesta ini. Jadi ini terlepas dari pahala dan sebagainya ya. Pahala itu pasti sudah mencakupi itu. Tapi dalam hal ini saya akan mengulas tentang ketidakformalan itu apa. Jadi ketika kalian formal, ini contoh misalkan, ketika kalian dengan bapak, dengan ibu, atau dengan istri, maka kalian akan akrab gitu, bercanda, ngobrol bareng dan sebagainya, sangat akrab sekali. Dan tidak perlu kita harus memakai pakaian-pakaian yang bagus dan rapi untuk menghormati bapak atau ibu, atau kita harus menghargai seorang istri kita atau suami kita. Nah, sebenarnya ada hubungannya dengan keakraban kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, biasanya kita memakai pakaian yang rapi, yang formal gitu. Kalau di agama kami memakai baju takwa, pakai kopiah dan sebagainya. Nah, dengan keformalan itu kalau kita logika, justru kayak ada semakin ada gap, ada jarak gitu. Tapi padahal kita harus akrab dengan Tuhan. Gitu. Kita harus akrab. Akrabnya dengan cara apa? Feeling kita, perasaan kita, komunikasi kita, bahkan sampai di ranah pakaian. Sama seperti kita dengan orang tua, kan nggak mungkin kita harus pakai jas dulu untuk ketemu orang tua. Kita harus memakai
dasi dulu untuk ketemu orang tua karena kita sudah sangat akrab sekali dengan orang tua. Berbeda kalau kita ketemu dengan klien, ketemu dengan bos, gitu. Kita pasti akan memakai pakaian-pakaian yang formal, parfum, pakai mobil yang bagus misalkan. Karena itu formal sekali. Tapi itu menunjukkan ketidakakraban kita dengan mereka. Bisa dipahami ya. Jadi kita justru malah nggak akrab dengan mereka. Tapi kalau kita dengan Bapak Ibu, wah sudah akrab sekali. Udah. Pak, Bu, saya pengen dimasakin soto yang enak. Wah langsung dibikin soto yang enak. Saya kepengen bakso, kepengen apa. Dengan mudahnya. Karena kita akrab dengan orang tua. Dan kita biasa gitu. Dengan semesta pun kita harus seperti itu. Dengan cara yang tidak formal. Contoh misalkan, kita berbagi, kita pasti hitung-hitungan. Aku pengen sedekah supaya mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Menurut kalian itu formal atau tidak? Menurut saya itu formal. Karena masih ada tendensi keinginan berlebih. Itu formal. Jadi kalau tidak formal adalah seperti ini. Karena saya cinta dengan anak saya kasih anak itu mainan, saya kasih uang, saya kasih baju yang bagus. Dan saya tidak mengharapkan apa-apa dari anak itu. Saya hanya kepingin melihat anak saya tersenyum. Senang ketika anak itu senang tersenyum, hore Bapak terima kasih, kita itu ikut senang gitu. Bapak kaya misalkan, Bapak kita dipuji sama anak kita tuh, kita itu ikut senang sekali gitu. Padahal secara logika uang kita berkurang untuk beli itu tadi. Kadang bahkan ada bapak sampai merelakan, sampai dia tidak makan dari kantor atau dari pekerjaan hanya untuk membelikan sebuah makanan yang lebih enak untuk anak-anaknya supaya anaknya bisa makan enak dan dia sendiri tidak makan. Dan itu saya alami. Saya pernah seperti itu. Saya rela tidak makan untuk anak-anak saya. Dan saya melihat anak saya itu makan senang sekali. Itu bentuk ketidakformalan. Dan keakraban itulah menimbulkan sebuah sense yang kuat. Ada titik haru yang luar biasa. Hubungan yang sangat kuat antara seorang orang tua dengan anak. Atau kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah akrab dengan Tuhan, bayangkan. Jangankan kalian mau berdoa dengan wirid-wirid tertentu. Dengan syariat-syariat tertentu, berpuasa Senin Kamis Daud dan sebagainya, jangankan untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu. Kadang kita ya Tuhan, saya butuh Tuhan, besok ini saya harus misalkan apa ya, dikasih, dan semudah itu. Sekarang nggak punya mobil nih ya, misalkan di bulan puasa, dan kemudian di hari lebaran saya dan keluarga saya dan istri dan anak butuh mobil. Untuk apa? Untuk nanti bersilaturahmi, berkunjung ke keluarga-keluarga. Dan di bulan puasa ini, misalkan kami tidak punya mobil. Dalam hati cuma berkata, Tuhan, saya butuh mobil Tuhan. Dan saya nggak punya uang. Loh itu loh keajaiban terjadi. Besoknya ada sesuatu hal tertentu, ada pekerjaan, ada peluang, bahkan pekerjaan itu tidak berat sekali, hanya menjadi
seorang agensi atau broker atau perantara atau mediator dan terjadi deal yang besar sehingga bisa beli mobil. Dan itu saya pernah ngalami itu seperti itu. Maka bukan saya merasa sok akrab dengan semesta ya, tapi itu bagian dari salah satu cara untuk berakrab dengan semesta. Kita harus bersering-sering akrab dengan semesta. Dengan cara apa? Tentunya ya tulus dan ikhlas itu, tidak mengharap apa-apa. Jadi gini, kok ada orang melakukan sesuatu kebaikan kok tidak mengharap apa-apa? Ada. Caranya gimana? Caranya Anda harus merasakan kesenangan ketika melakukan itu. Terus, gimana caranya supaya senang? Harus dilakukan sesering mungkin. Terus, kalau kita melakukan sesering mungkin, maka kita akan terbiasa. Nah, ketika kita terbiasa, maka ketika kita tidak melakukannya, kita itu merasa ada sesuatu yang aneh. Saya kok rasanya ada yang kurang kalau tidak melakukan kebaikan ini. Jadi begitu. Ini menurut hemat saya, ya seperti itu untuk bagaimana kita berakrab dengan semesta. Apalagi kita dengan bantuan-bantuan yang di luar sana. Tentunya Tuhan lah ya. Tapi ini universal sifatnya. Semua agama, semua manusia, semua umat manusia. Maka jangan heran, loh saya ibadah terus kok enggak kaya-kaya misalkan, kok enggak sukses-sukses. Loh situ enggak pernah ibadah, enggak pernah gini, tapi kok enak sekali hidupnya. Nah itu kan sering terjadi seperti itu. Akhirnya lama-lama kita enggak ibadah gitu. Sama-sama gini, mending saya enggak ibadah. Akhirnya seperti itu. Jadi keakraban kita dengan semesta itu ya kita lakukan semuanya dengan tulus, dengan ikhlas, dan tidak ada beban. Jadi saya mengeluarkan uang 500.000 untuk bakti sosial misalkan. Jika Anda mengeluarkan uang 500.000 untuk bakti sosial dan merasakan beban, waduh, uangku berkurang. Berarti itu merasakan beban. Kalau merasakan beban, berarti Anda masih melakukannya dengan cara formal gitu. Jadi orang ketemu bos pakai baju yang bagus, kita pakai mobil yang mewah, misalnya, itu kan semua beban. Beban. Enggak saya enggak beban. Orang saya sudah biasa ketemu bos dengan pakaian formal. Misalkan seperti itu ya. Tapi kenyataannya ketika dia tidak menggunakan pakaian yang bagus dan ketemu bos, kita malu. Kayak ada wah ini kita merasa gengsi dan sebagainya. Yang semulanya naik Mercy, kemudian ketemu bos kita naik motor gitu kan merasa malu dan sebagainya. Nah itu misalkan ketemu klien dan sebagainya. Itu berarti ucapan formal itu tadi, ya ucapan yang non formal itu tadi ternyata itu fake ya, palsu. Jadi makanya saya dalam membuat channel ini saya apa adanya. Ya rambut ya acak-acakan gitu, kaos ya gitu, kaos gini ya gitu ya. Ini pun juga di ruang kamar biasa saja. Supaya apa? Supaya saya dengan kalian akrab gitu. Dan Anda tidak menilai apa-apa dari saya. Kalau Anda masih menilai saya dari pakaian dan lingkungan apa dan lingkungan sekitar apa yang Anda lihat ya, berarti Anda masih ada keformalan di dalam diri Anda.
dari cara Anda menilai seseorang. Padahal kita melihat sesuatu itu dengan isi. Kalau saya, isi. Apa yang kita makan, kita nggak akan pernah makan bungkusnya. Kita nggak akan pernah makan piringnya. Kita nggak akan pernah makan brandingnya. Kita nggak akan pernah makan kemasannya. Apalagi lingkungannya. Kita akan makan itu. Misalkan kita pesen mie ayam, ya sudah, mie-nya itu yang kita makan. Kan itu isi. Jadi kita harus tahu membedakan dalam melihat sebuah channel pun kita harus tahu mana isi, mana esensi, mana konten-kontenan, kemudian yang banyak dikemas dengan lagu-lagu. Dan makanya saya nggak pernah bikin dengan editing pun, saya tidak. Saya bikin channel dengan apa adanya, flow aja, kita mengalir. Kita nggak pakai editing, kita nggak pakai intro yang dibikin semenarik mungkin, kemudian pakaian make up gitu, dengan nanti ada tulisan-tulisan apa yang keluar di sini itu. Enggak. Ini jadi saya membuat ini dengan natural, dengan non formal supaya akrab. Kalau akrab, maka kita akan nyambung. Itu nyata dan itu nyambung. Nanti coba kalian nanti tes ya. Sesering Anda melihat channel saya, maka Anda akan merasakan keakraban itu. Saya ini belum tidur. Sebenarnya mau tidur, nggak bisa tidur. Ada ide tertentu yang saya harus luapkan dan saya ingin menyebarkan kepada kalian semua. Dan mata saya ini masih, ini sekarang saya bikin channel ini sekitaran jam 2. Jam 2 pagi. Waktu Indonesia Tengah. Saya di waktu Indonesia Tengah. Jadi begitu. Jadi keakraban ternyata lebih dengan cara yang tidak banyak drama gitu. Jadi kebanyakan channel-channel itu banyak drama gitu. Jadi akhirnya ya gitu. Banyak fake-fakean itu yang keluar. Tapi pakai drama juga bagus, pakai kemasan juga bagus. Saya tidak menyalahkan itu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi ya bagus kalau dikasih channel gitu kan. Kemudian dikasih sesuatu yang lebih bagus, lingkungan, settingan, terus sudut pandang yang bagus, angle kamera yang tepat, pakai kamera yang bagus, kemudian atau di dalam mobil biasanya kan. Ini saya cukup di kasur ini tempat saya berhayal gitu. Tapi hayalan saya alhamdulillah ya luar biasa gitu. Jadi saya pengen berbagi saja. Saya nggak butuh subscriber, nggak butuh like dan sebagainya. Tapi, ada tapinya. Atensi itu bisa menjadi titik balik yang besar pada Anda. Itu nanti di judul selanjutnya ya. Jadi jika Anda mengatensikan sesuatu, memberi apresiasi kepada sesuatu, maka apresiasi itu akan berbalik kepada Anda. Tapi itu nanti kita bahasanya. Kita bahasanya adalah soal formal, keakraban kita dengan semesta dengan cara tidak formal. Maka ternyata ketidakformalan itulah sebuah ketulusan, guys. Jadi kalau saya bahas ini sebenarnya kepengen ketawa saja. Jadi memang harus tidak formal untuk bisa nyantol itu. Beda loh.
Kalau kita ngobrol sama guru dengan bahasa guyon-guyonan gitu, justru malah kena. Dulu saya gitu waktu kuliah kita dengan dosen itu akrab, sewantes sekali. Bahkan mohon maaf ya, saya ini paling males sekali saya kuliah itu dulu. Kuliah males gitu. Mandi pun jarang gitu. Terus rambut ya dari dulu ya acak-acakan gitu. Tapi dengan begitu tuh ada proses komunikasi yang jauh lebih ada istilahnya ece-ecean ya apa bully-bulian tapi bully-bulian yang ini wah kamu ini gini kamu ini gini gitu. Nggak pernah mandi aja kamu mikir kuliah tapi kenyataannya ya alhamdulillah saya kuliahnya nggak sampai 4 tahun sudah lulus ya. Bisa mungkin teman-teman saya yang di kuliah juga kaget wah ya Nawi ini gimana sih kuliah nggak bener aja kok bisa lulus cepet gitu kan dan IP-nya alhamdulillah juga bagus di atas 3,2 lah sekitar gitu tapi lumayan lah 3,2 walaupun tidak umlaut gitu itulah ketidakformalan itu ternyata ketidakformalan itu justru malah lebih akrab gitu tapi jangan terus kalian bersembayang kemudian tidak pakai baju karena akrab ya jangan begitu juga gitu kan terus akhirnya pakai celana pendek kita beribadah ya enggak seperti itu ya artinya biasa saja gitu santai pengen dengan keakraban itu maka akan mendatangkan apa yang kita uh, pingini apa yang kita tarik gitu karena justru mendatangkan keberuntungan dan keajaiban saya suka ngomong keajaiban dan keberuntungan apalagi soal keberlimpah ruahan atau abundant life dan sebagainya saya suka bahas itu karena sering kita bahas itu maka itu akan terjadi beruntung kebahagiaan keberlimpahan itu saya suka sekali Mas. Maka saya ingin berbagi pada teman-teman tidak formal lah untuk menjadi akrab dengan semesta maka semesta itu akan menghibur kalian coba buktikan saja oke terima kasih sampai di sini saja nanti kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi buat kalian tetap bersama channel kami channel Cak Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.